Hari ini kita mau ngomongin soal viral gitu kan. Jadi hari gini orang bisnis, orang marketing nih mabuk viral. Apa-apa harus viral gitu. Goalnya tuh viral gitu ya. Apalagi kalau nggak ngerti-ngerti marketing banget gitu kan. Pokoknya harus viral gitu ya. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, video ini dan semua video saya ini bagian dari buku saya, Brain and Brand. Ini buku tentang behavioral science, tentang brand dari perspektif behavioral science. Bisa didapetin di Tokopedia sama Shopee, dari toko buku manapun, cuma ada di dua itu. Linknya ada di caption, ada di bawah ya. Oke, lanjut. So, sekarang nih orang segala-galanya gila viral ya. Pokoknya bikin iklan tuh yang penting viral deh, diomongin, di-share. Terus habis itu trending gitu kan. Ada atau nggak sedikit yang juga bisa main kasar gitu. Main kasar dalam arti apa sih? Pakai kontroversi gitu. Pokoknya viral deh, yang penting viral gitu kan. Kontroversi juga nggak apa-apa ya, termasuk si influencer itu juga gitu kan, dengan bikin pamer-pamer harta gitu ya. Sampai akhirnya Bu Sri Mulyani dan Departemen Keuangan bilang pamer aja silakan, nanti kita datengin orang pajak baru terus habis itu meredak tiba-tiba gitu ya. Nah, banyak juga yang belajar dari politisi, pengacara gitu kan, yang kelasnya abal-abal gitu kan, bikin sensasi. Pokoknya apapun yang lawan politik omongin selalu kita bantah, selalu kita jelek-jelekin dan lain sebagainya gitu kan. Atau kalau pengacara ambil kasus-kasus yang kontroversi gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa sih sebenarnya formulanya viral gitu ya, supaya kita nggak sekedar cari sensasi. Itu penting gitu ya. Tapi kembali lagi, ini kan science and art ya, jadi memang bahkan ketika ada formulanya nggak semudah itu untuk dilakukan. Tapi kalau nggak punya formula, ya apalagi lebih parah lagi. Nah, tapi sebelum kita masuk ke formula, ngomongin benefitnya dulu. Apa sih benefitnya viral? Yang pertama sebenarnya ketika kita viral, kita nambah exposure, lebih banyak orang yang lihat gitu ya. Lebih jauh lagi bukan cuma soal lihat gitu, tapi lebih kemungkinan untuk diingetin lebih besar. Karena apa? Karena viral itu biasanya didorong oleh komunitas, oleh sosial, oleh teman kita dan lain sebagainya, sehingga kita ngerasa bahwa oh ini kayaknya penting. Kenapa? Karena yang ngomong teman gue, karena diomongin banyak orang dan lain sebagainya gitu kan. Abis diomongin terus dibagiin, dan di sini letak bahayanya. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin rumus marketing in general, itu kan sebenarnya kita harus punya selling point yang bagus dulu, yang benar dulu, baru tuh habis itu exposure-nya digedein. Nah, viral itu cuma ngomongin soal exposure gitu ya. Dan disinilah berbahayanya. Anak-anak yang mabok viral itu ya udah, yang penting abis itu diomongin orang gitu loh. Tapi apakah yang diomongin itu sesuatu yang mau kita bentuk apa enggak? Kadang-kadang kita lemah di situ gitu ya. Jadi nah, viral ini juga sama. Viral ini kan bantu amplifikasi gitu. Kalau yang diamplifikasi bukan sesuatu yang bagus, akhirnya jadi tanda tanya sih gitu ya. Tapi bisa sekedar ya udah lewat gitu aja, itu juga sebenarnya juga masih lumayan gitu, karena karena bisa ngebantu orang untuk inget mereknya misalnya gitu. Tapi lebih penting lagi sebenarnya ketika kita juga sesuatu yang diviralkan ini, message-nya, entah brand personality-nya, entah brand story-nya, itu juga bisa diingat sesuai apa yang kita mau bentuk gitu, supaya juga nggak dicap atau nggak dikenal cuma karena jeleknya doang, atau karena kontroversinya doang gitu, tapi yang lebih ini lagi. Tapi intinya yes, viral bermanfaat, tapi harus clear dulu gitu kan ngebangunnya. Nah, so kita ngomongin soal formulanya tuh apa sih gitu kan. Saya ngebaginya menjadi 3. Jadi kalau kita ngomongin soal ilmu behavioral, itu ada rumus namanya B sama dengan MAT. B itu behavior, MAT itu motivation, ability, trigger. Untuk create behavior, termasuk behavior memviralkan ini, orang harus punya motivasinya, ability-nya harus ada, triggernya harus ada gitu ya. Jadi ada 3 itu. Nah, kita ngomongin soal motivasinya dulu. Kalau ngomongin motivasi sebenarnya simple. Pada dasarnya orang akan membagikan konten yang memiliki social currency. Apa sih social currency gitu? Social currency ini adalah sesuatu yang bikin kita lebih dihargai secara sosial, lebih disukain, karena kita ngebagiin sesuatu secara sosial. Entah itu konten bagus, terus kan orang suka, lo ada nih si A ini selalu kasih tahu konten-konten lucu nih, atau update promo atau apapun itu gitu. Terus akhirnya kita disukain orang dan orang nempel gitu kan, karena pengen dapat asupan konten itu tadi gitu kan. Dan kita pun happy ketika disukain orang, dan soalnya makanya kita terus membagikan. Jadi intinya itu mencari social currency. Nah, di situ kuncinya.
konten-konten yang punya social currency itu apa sih gitu ya. Macam-macam. Yang pertama adalah kalau saya merumuskannya hidden gem. Hidden gem nih apa? Hidden gem itu adalah sesuatu yang menarik tapi nggak banyak orang yang tahu gitu loh. Jadi nemuin restoran yang enak gitu kan, toko atau penawaran murah gitu kan, nemuin cara baru, entah itu ngerjain soal, entah itu modif mobil, entah itu benerin mobil, entah itu benerin HP, bersihin rumah, apapun itu gitu ya, yang sebenarnya simple ya tapi nggak ada yang tahu. Nah itu bisa di viral. Terus habis itu tayangan-tayangan yang bagus gitu kan. Hal-hal kayak gini tuh pleasure buat kita karena begitu dapet keren nih gitu kan, terus habis itu punya social currency gitu ya. Jadi hidden gem itu penting gitu kan. Dan nggak harus sesuatu yang pleasure aja ya, tapi yang pain juga karena kita karena sesuatu yang mengancam ketika kita tahu duluan itu ngebantu kita untuk bisa menghindarkan diri dari ancaman yang tadi gitu. Contoh misalnya info tentang penyakit baru yang menular gitu ya, atau info tentang babysitter yang suka nyiksa anak gitu. Ketika kita tahu, kenapa konten-konten kayak gini viral? Karena ketika kita tahu, kita ngerasa gue bisa menghindari. Kalau besok gue cari babysitter, jangan yang ini nih, gue udah tahu nih. Dan termasuk gue juga bisa ngedorong ke orang juga akan ya udah thank you ya, gue jadi tahu, jadi gue akan menghindari dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak cuma sekedar yang positif aja, tapi yang negatif juga. Nah pertanyaan untuk brand adalah kontennya mengandung hidden gem apa enggak gitu ya. Apakah ada yang sesuatu yang bisa dilakukan brand yang orang belum tahu? Kalau nggak ada, agak sulit nyari hidden gem di situ ya. Karena part ini memang agak-agak given gitu ya, karena fungsional. Jadi kalau secara produk memang nggak ada sesuatu yang keren yang orang nggak tahu sih, jadi akhirnya ya udah gitu aja gitu. Nah walaupun kalau branding kita kuat, sebenarnya apapun yang diomongin itu selalu jadi menarik gitu ya. Contoh misalnya siapa ya? Misalnya Apple deh gitu ya. Apple tuh kan menarik. Apple, Samsung gitu ya. Biar nggak cuma pro Apple, tapi dua-duanya kan sama-sama kuat ya. Itu kan sama-sama punya loyal user. Ketika dia mau ngeluarin sesuatu, terus habis itu orang belum tahu, nah itu bisa jadi konten viral. Karena apa? Bahkan brandnya pun sudah punya daya tarik sehingga orang gue jadi tertarik lah. Jadi gue konten-konten seperti ini akhirnya jadi viral gitu karena brandnya punya daya tarik. Yang kedua adalah emotional flavor gitu kan. Saya udah ngomong berkali-kali di video-video sebelumnya bahwa emosi ini triggernya otak dan attention gitu ya. Jadi segala sesuatu yang punya emotional flavor, terutama emotional flavornya kuat gitu ya, itu akan bikin otak otomatis perhatiin, kita perhatiin dulu nih, ini penting nih gitu ya. Gitu karena otak akan menganggap ini sebagai sesuatu yang penting gitu kan. Emosi itu sebenarnya bahasanya si otak gitu. Jadi otak itu berbicara dalam dengan emosi gitu ya, entah itu marah, happy, sedih dan lain sebagainya gitu kan. Analogi emosi buat otak tuh kayak apa ya, kalau kita ngomong sama orang bule gitu, kita orang Indonesia ngomong orang bule gitu ya, terus tiba-tiba orang bulenya ngomong bahasa kita juga, bahasa Indonesia atau bahkan bahasa Jawa, terus kita wah ini dia gitu kan. Atau juga kita ketemu orang baru, awalnya nggak connect gitu ya, terus habis itu tiba-tiba ternyata kita punya mutual friend atau ternyata kita berasal dari satu sekolah yang sama dan lain sebagainya gitu ya. Nah hal-hal kayak ini juga sama, emosi itu ketika emosi itu membuat otak ketika memproses informasi itu ada emosinya, dia langsung wah ini penting nih buat gue nih, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi emotional flavor nih fungsinya tuh kayak alarm gitu kan. Kalau sesuatu biasa-biasa aja biasanya nggak ada emotional flavornya kan. Nah begitu ekstrim happy atau ekstrim mengancam, baru emosinya keluar, dan ketika emosinya keluar itu jadi tanda kayak alarm, ini penting buat otak begitu. Sehingga terus habis itu yuk habis itu kita ini, dan alarmnya bentuknya apa? Kalau yang happy mungkin ketawa, orang-orang ketawa, begitu udah ketawa kita nengok ini apa gitu kan. Ketika ada nangis oh ini ya, ketika ada orang teriak histeris, oh ini pasti dia mencekam dan lain sebagainya. Jadi otak pun akan kesana gitu. Ketika ada yang bentakan, artinya nih sesuatu yang ada marah gitu ya misalnya. Nah ketika alarmnya nyala, otak pada akhirnya juga jadi taruh perhatian gitu ya. Nah kenapa, pertanyaannya adalah kenapa konten dengan emotional flavor itu punya social currency gitu ya. Karena pada akhirnya menghijack orang gitu loh. Ya kalau buat kita aja, otak kita lagi fokus sama apa, begitu kita dengar ada orang nangis terus kita nengok, atau orang bentak itu kita nengok, orang lain pun juga sama gitu ya. Jadi itu penting banget, dan ini kalau ngomongin konten viral, brand ini punya opportunity karena sebenarnya
kita bisa nambah, kita bisa ngasih emotional flavor. Kalau tadi ngomongin hidden gem agak-agak given. Kalau emotional flavor kita bisa kasih konten atau materi komunikasi yang punya emotional flavor sehingga bisa relevan buat orang. Contoh apa? Contoh Rinso deh misalnya gitu ya. Kalau faktanya mah ya udah Rinso cuma bisa bersihin cucian gitu ya, mencuci dengan bersih gitu ya. Tapi di framing kotor itu baik. Kotor itu baik itu ngomongin soal secara emosi ibu yang gue pengen anak gue juga belajar dan lain sebagainya. That's why ya biarin aja explore walaupun dia kotor-kotor gitu ya. Nanti gue yang bersihin deh pakai Rinso. Jadi emosionalnya dibawa. Nike juga sama gitu kan. Kalau ngomongin Nike secara feature ya udah olahraga keren, nyaman gitu ya. Tapi Nike itu tentang unleash the athlete in you, tentang just do it gitu kan, tentang spirit orang untuk ayo dong, lo lebih lagi dong gitu kan, find your greatness dan sebagainya. Sehingga ada unsur emosional di sana yang diangkat akhirnya jadi punya potensi untuk viral gitu. Nah, yang ketiga ada relevan gitu ya. Relevansi. Jadi relevansi ini adalah sesuatu yang juga bikin orang share ya. Contoh misalnya gini deh, bayangin bagiin konten video tentang restoran all you can eat, makan daging berlimpah ke orang-orang vegan, vegetarian gitu ya. Ya buat orang juga aduh nih ngapain ya gitu, ini orang aneh atau apa gitu kan. Jadi relevansi ini juga yang menentukan apakah ini gem apa enggak dalam kasus hidden gem, apakah ini termasuk emosional apa enggak gitu ya, karena emosional setiap orang tuh subjektif gitu ya. Terus apakah ini layak diperhatiin apa enggak gitu ya. Jadi ini yang bikin tiap konten jadi personal gitu kan. Emosional buat yang satu bisa jadi enggak buat yang lain gitu kan. Gem yang sesuatu yang jadi gem, jadi jadi berlian, jadi bernilai buat seseorang bisa jadi buat enggak. Jadi relevansinya penting. Termasuk video review rumah mungkin akan lebih pas dibagiin ke orang-orang yang lagi cari rumah gitu ya. Terus habis itu video masak nasi goreng spesial, ini cuma cocok buat orang yang kalau nggak suka masak, suka nasi goreng gitu kan, atau yang lagi pengen belajar masak gitu kan. Jadi relevansi ini bukan soal konten tapi soal framing gitu ya. Dan misalnya waktu Apple mulai pertama kali laptopnya bisa pakai chipset Intel gitu ya. Itu kan sebenarnya fakta yang dingin gitu ya, nggak menarik untuk Windows user gitu. Tapi begitu di framing, Windows user juga bisa loh karena ini running di Intel dan Windows itu running di arsitekturnya Intel misalnya, atau Dove gitu ya. Ketika ngomongin semua sabun kecantikan itu ngomongin soal cantik yang eksklusif gitu dengan stereotip tertentu, Dove ngomongin bahwa lu tuh cantik apa adanya, sehingga semua orang yang tahu bahwa secara stereotip masa gue nggak cantik, tapi gue bisa jadi cantik dengan spiritnya Dove nih. Terus habis itu jadi relevansi, kebangun relevansi. Jadi itu tadi gitu ya. Jadi ketika mengandung, nggak harus tiga-tiganya, kalau bisa tiga-tiganya kuat banget, tapi kalau salah satu aja sebenarnya juga udah punya modal untuk habis itu bisa jadi punya social currency. Selanjutnya adalah akses. Ketika udah punya kontennya bagus, punya hidden gem, habis itu aksesnya gimana gitu. Kalau ininya bisa kontennya udah punya bakat viral, tapi itu habis itu nggak available di public, terus habis itu gimana orang mau viralin gitu kan. Konsep hidden gem itu juga bahkan bisa jadi hidden gem ketika kita mengetahui gitu loh. Akhirnya kan tersembunyi gitu ya. Tersembunyi itu artinya bisa dicari. Tapi kalau tanpa akses yang bagus ke konten ini, akhirnya jadi unknown gem gitu kan. Ya kita nggak tahu aja gitu kan. That's why makanya akses ini adalah tentang membuka pintu-pintu yang berfungsi untuk ngasih akses ke orang-orang untuk ngelihat ini dan ngeviralin. That's why makanya penting buat kita kalau ngomongin viral, pertama bikinin kontennya yang viral, yang punya bakat viral, habis itu ditaruh di tempat-tempat yang juga bakat viralnya itu bisa dilihat dan habis itu di-share sama orang. Tanpa itu akhirnya nggak jadi apa-apa gitu ya. Nah, yang ketiga adalah ini sebenarnya nggak selalu dibutuhin tapi kadang butuh gitu ya. Itu adalah trigger gitu. Karena ada konten-konten yang memang bakat viralnya gede banget, nggak perlu di-trigger terus habis itu ngeluyur aja sendiri gitu. Tapi ada konten-konten yang butuh di-trigger gitu karena ada orang punya nggak tahu ya tepat apa nggak, tapi mirip-mirip kayak bystander effect tuh kalau teman-teman yang Kristen yang Katolik tuh mungkin tahu cerita tentang orang Samaria ngelihat orang orang kesusahan di jalan gitu ya, orang-orang yang baik-baik lewat begitu aja, udah ntar ada yang nolong gitu ya. Justru orang Samaria yang dianggap bukan orang bukan orang kuat,
bukan orang baik gitu ya, akhirnya malah dia yang menolong gitu. Jadi bystander effect nih juga begini gitu. Jadi kadang-kadang kita ngeliat konten, ih bagus sih gitu, bagus banget gitu, tapi kita nggak memviralkan karena kita berpikir udahlah ya nanti yang lain akan ngeviralin gitu ya. Jadi ini juga bisa terjadi, dan di sini sebenarnya influencer KOL bisa ambil peranan gitu karena mereka punya messenger effect. Mereka punya kekuatan untuk ketika gue yang ngomong nggak punya bakat viral pun jadi viral, apalagi dia punya bakat viral, akhirnya jadi viral. Jadi kombinasi itu tadi gitu ya. Pertama adalah apakah kita membentuk motivasi untuk memviralkan ini. Motivasinya dari apa? Dari apakah ini hidden gem apa bukan? Kalau nggak hidden gem ya nggak ada motivasi akhirnya. Bukan hidden gem, social currency gitu ya. Kalau nggak punya social currency, nggak punya motivasi. Nah, motivasinya social currency pendukungnya apa? Satu hidden gem, kedua emosional, ketiga relevansi gitu kan. Terus habis itu aksesnya gimana, terus triggernya gimana. Kalau ini dipunyain semua, harusnya kemungkinan besar untuk viral lebih gede lagi.